warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin mukarramin yang sama-sama kita hormati, guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hasanuddin, mata'allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi, amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Sufyan Sauri, mata'allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi, amin. Serta Ketua DKI Masjid Jami Al-Mubarak Bapak Haji Jami serta pengurus serta Bapak Ibu hadirin semuanya yang mudah-mudahan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, subuh kali ini insyaallah kita akan membahas daripada salah satu pembukaan yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Alim Al-Allama Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau seorang ulama dari India. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وببركات عمومه وبنا وبكم في الدارين آمين. وبعد أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، فهذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر قل لفظه وكثر معناه من الاختصار. في الفقه هو لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفسيرية، واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفائدته امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. Di pembukaan beliau mengatakan, setelah beliau mengucapkan basmalah kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang yang disebutkan di dalam kitab ini, maka beliau mengatakan al-mu'allaful hadiru dhihnan. Beliau mengarang kitab ini dengan yang awalnya terlintas di hati dan juga pikiran beliau untuk menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad dari kebodohan tentang syariat agama Islam. Sehingga beliau menulis kitab ini, kitab fikih yang disebut dengan Fathul Mu'in, syarah daripada Qurratul Ain. Ada Qurratul Uyun, ada Qurratul Ain, Pak. Ini beda ya. Yang di sini adalah syarah dari Qurratul Ain. Mukhtasarun, sebuah mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Mukhtasar bahasa gampangnya adalah ringkasan. Tapi mukhtasar di dalam kitab yang dimaksud adalah qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu minal ikhtisari. Mukhtasar itu adalah sedikit lafadznya tapi banyak maknanya. Beda sama itnab. Kalau itnab lafadznya banyak tapi maknanya sedikit. Kayak di Al-Quran,
ketika mengartikan Jumat kemarin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna kita bisa artikan, dan jangan engkau mati, dan jangan engkau wafat, dan jangan engkau modar, bahasa kita begitu, dan jangan engkau meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun. Artinya maknanya satu sedikit tapi artinya banyak. Itu disebut dengan mukhtasar. Fil fikhi, di dalam ilmu fikih, apa itu fikih? Fikih adalah secara bahasa, secara etimologi artinya al-fahm, artinya paham. Baik pahamnya secara detail maupun kurang detail, yang penting paham. Kayak kita begini modelannya. Ada hewan namanya kaki seribu. Tahu kaki seribu? Tahu apa kagak? Tahu. Itu kira-kira kakinya ada 1000 apa kagak? Pernah ngitungin apa kagak kita? Enggak pernah kan? Tapi kita tahu dan paham bahwa itu adalah kaki 1000. Modelnya begitu fikih. Fikih sudah bentukan secara rinci, beda dengan usul fikih. Kalau usul fikih secara global, sedangkan fikih lebih rincinya. Makanya di dalam memahami fikih, maka kita butuh pendukung-pendukung dan sumber-sumbernya. Maka di dalam kitab ini wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati. Yang dimaksud dengan fikih adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang hukum-hukum. Apa hukum wudhu sebelum sholat? Maka itu dibahas di dalam fikih. Al-amaliyati, yang ruang lingkupnya, yang bahasannya adalah bahasan keseharian kita sehari-hari. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyati, yang diambil dari dalil-dalil yang sudah terperinci. Wastimdaduhu, dan dari mana sumbernya? Yang pertama minal kitabi. Apa itu kitab? Al-Qur'anul Karim. Yang pertama diambil dari Al-Qur'an. Maka kalau kita mau jujur begini, ada kita pernah ditanya, mau kemana? Mau ngaji. Ngaji apa? Ngaji fikih. Jangan ngaji fikih, ngaji hadis dulu. Begitu kata dia. Padahal yang kita butuhkan adalah apa yang memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kebutuhan kita. Sebab untuk memahami Al-Quran dan hadis tidak cukup hanya membaca doang. Kemudian kita juga baca terjemahannya yang sudah diterjemahkan dari Departemen Agama atau Kementerian Agama. Tidak. Untuk memahami Al-Quran, untuk memahami tafsir, butuh instrumen pendukung dan banyak sekali. Salah satunya contoh, untuk memahami Al-Quran bukan seperti Arab gondrong yang kita baca, yang udah ada harokatnya. Dan bukan hanya sekedar terjemahan yang kita baca, tapi kita tahu kenapa ini dibaca la ikraha fid din, kenapa tidak dibaca la ikrahu, kenapa tidak dibaca la ikrahi. Itu semuanya nanti dibahas dalam tafsir. Tapi untuk membahas atau belajar tafsir butuh waktu yang sangat panjang. Seperti halnya kita belajar tentang hadis, butuh waktu yang sangat panjang. Contoh, dalam kitab Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu hadis jumlahnya ada 4.000 lebih. Itu hadisnya. Hadis pendukungnya ada 4.000-an, total sekitar 8.000-an. Ditambah yang lain-lainnya jumlahnya ada 10.000. Itu kitab Sahih Bukhari. Kira-kira kalau kita ngaji itu berapa tahun? Berapa tahun tuh? Udah keburu umur kita dicabut sama Allah, kita belum belajar ini fikih. Nah, fikih ini adalah produk
yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan juga hadis. Kayak kita begini, kita mau berenang, kita belum bisa berenang, tapi kita mau coba pertama kali berenang di laut aja, begitu kira-kira apa yang akan terjadi? Kita nggak bisa berenang, kemudian kita pengen berenang, sekalinya berenang bukan di kolam renang, bukan, tapi langsung di laut. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau Allah tenggelam sama. Al-Quran banyak, maknanya sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Hadis juga banyak, tapi kemudian diringkas di dalam fikih yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka kalau kita mau jujur, sebetulnya kalau kita ngaji fikih itu realnya kita ngaji tentang Al-Quran dan juga hadis. Karena tidak mungkin suatu hukum ditetapkan kalau tidak diambil dari Al-Quran dan juga hadis. Gitu. Sebagai contoh gini, ya kita sholat ada makmum yang terlambat. Ini gimana nih ukurannya supaya dia terhitung satu rakaat atau terhitung rakaat bersama imam? Ini gimana ketika makmum masbuk, kemudian imam udah selesai nih, kemudian dia ada 2 orang barengan, yang satu mundur. Ini gimana hukumnya? Termasuk terkait posisi ketika kita sholat berjamaah. Ini saya terangkan sebagai contoh gitu aja. Ini kan amaliyah yang kita lakukan sehari-hari. Sebagai contoh gini, ada yang mau jadi relawan, ada 2 orang. Ini saya contohin nanti. Mau ke depan sini. Ayo Bang, ayo. Yang relawan. Jadi relawan. Ini Bang Wahyu posisinya sendiri menjadi seorang imam. Pak Wan dari belakang. Nah, Bang Wahyu jadi seorang imam, ini sholat sendiri. Kemudian datang satu orang. Posisinya ada di mana kalau misalkan datang? Apakah di belakang Bang Wahyu, ataukah di sebelah kanan, atau di sebelah kiri kira-kira? Kanan atau kiri atau belakang? Kanan. Oke, maju. Bawa sebelah kanan. Kemudian sudah ada satu orang lagi maju. Siapa lagi menjadi relawan? Nah, ketika Pak Dodi maju, ini posisinya di mana nih Pak Dodi ini? Di belakang, di samping kanan Pak Wawan, atau sebelah kiri? Di mana? Nah, itu beda-beda kan? Ada yang bilang kiri, ada yang belakang. Ini posisinya di mana? Di mana? Nah, di sebelah sini bilang belakang Bang Wahyu, yang belakang bilang di belakang, yang sebelah situ bilang sebelah kanan. Ini jadi yang mana nih? Posisinya sebelah kiri, maju buat ini. Nah, ini posisi kalau sholatnya bertiga. Datang satu orang lagi. Siapa lagi mau jadi relawan? Ini biar jelas, saya harus detail. Datang satu. Nah, Ustadz Didi datang. Ini posisinya di mana? Di belakang, di samping kanan apa kiri? Di tengah. Tapi Ustadz Didi belum datang dulu deh. Ini yang 2 dulu contoh. Ini 2 posisi begini. Kapan kemudian yang 2 orang ini, Pak Wawan dan juga Pak Dodi, ini mundur? Pas kapan kira-kira? Pas datang yang ketiga. Terus ada lagi yang lain? Posisi 2 orang ini dia mundur setelah ruku atau setelah sujud. Ketika bangun dari sujud. Makanya ketika bangun apa? Dia mundur. Contoh misalkan habis sujud kan sujud. Sujud dulu semuanya. Ini mohon maaf ya. Sujud, kemudian bangun. Allah. Bangun. Jadi, Allahu Akbar. Nah, maka yang Pak Dodi sama Pak Wawan mundur. Nah,
Mundurnya nggak ke belakang lurus, tidak, tapi nyerong, sehingga kaki kanan Pak Dodi sama kaki kirinya Pak Wawan itu ketemu. Coba ulang lagi dah. Ini katakan udah bangun ya, Allahu Akbar, mundur. Serong Pak Wawan. Jadi ketemu begini nih, tuh. Ini ada di Fathul Mu'in, nanti dibahas. Nah, kalau posisinya berdua begini nih, ya Allahu Akbar, udah langsung mundur. Dua. Nah, nggak boleh lebih dari 3 lagi. Nah, cukup. Ini kan kurang nih. Ntar mundur lagi nanti. Mundurnya setelah ruku atau setelah sujud pas bangunnya begitu. Ini posisinya dua. Bagaimana ketika Wawan tadi posisinya di samping Bang Wahyu? Maju lagi Wawan. Kemudian datang Pak Dodi sebagai jamaah baru, posisinya ada di sebelah kanan Pak Wawan. Ini kira-kira sholatnya sah apa enggak? Kalau posisinya begini, sah atau tidak? Ini Pak Dodi posisinya sebelah kanan Pak Wawan, ini sah atau tidak? Ini kan keseharian kita kan begini nih. Ini kira-kira Pak Dodi sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah tidak? Sah sholatnya, tapi tidak dapat ganjaran 27 derajat. Jadi hitungannya satu sholat sendiri kalau posisinya begini. Makanya tadi Pak Dodi sebelah sini mana? Kemudian Ustaz Didi tadi datang dari situ, dari belakang. Nah, kalau sudah ada orang yang ketiga, maka Pak Dodi dan juga Pak Wawan posisinya mundurnya lurus. Tinggal mundur ya. Tinggal mundur. Oke, posisi sampai sini paham sudah ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang posisinya Bang Wahyu sudah salam, duduk Bang Wahyu. Nah, ini kan ceritanya ini 3 orang ini masbuk. Ceritanya masbuk, nggak apa-apa berdiri. Iya, itu mohon maaf. Ustadz dan juga Pak Dodi sama Pak Wawan ini jatuhnya masbuk contohnya. Kemudian Pak Wawan mundur 1 langkah mau ikut imam kepada Ustadz di mundur Pak Wawan. Ini kira-kira sah atau tidak salatnya? Sah atau tidak? Nah, sah atau tidak? Ini kan tadi udah makmum nih sama Bang Wahyu. Pak Wawan mundur lagi, ikut imam sama Ustaz Didi. Artinya bermakmum pada mantan makmum. Ini sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, tapi makruh hukumnya. Apakah Ustaz Didi mendapat 27 derajat? Enggak dapat, tetap. Kalau 27 kan udah ikut sama Bang Wahyu, dapat 27. Kemudian bikin makmum lagi nih, imamnya lagi, enggak dapat 27. Kalau 27 tambah 27 jadinya 54. Enggak ada ajarannya dapat 54 derajat. Makanya ketika posisinya begitu, Pak Wawan udah aja, kalau bahasa kita mah dewek aja, posisinya sendiri. Maksudnya Pak Wawan selesai aja, posisinya selesai sendiri. Beda kalau misalkan Pak Dodi datang dari belakang, terus Pak Dodi pilih mau makmum sama Pak Wawan apa Ustaz Didi nih, tinggal pilih. Nah, tinggal pilih. Yang dipilih adalah Pak Wawan. Ini kan namanya makmum masbuk, tapi tidak ikut sama Bang Wahyu. Ini bagaimana hukumnya? Sah atau tidak? Sah kalau kayak gini. Kemudian Pak Dodi nepok Pak Wawan. Nah, kalau nepok dipastikan berdosa Pak Dodi karena tidak ada ajaran nyolek di situ. Kapan mulai ada ajaran nyolek? Mulai ada ajaran nyolek ketika dia masbuk, dia telat, kemudian posisinya syaratnya harus takbir. Jadi takbir dulu. Jadi takbir. Allahu Akbar. Itu. Baru nanti ada posisi
Posisi colek menyolek. Kapan posisi colek menyolek? Itu buat nolongin. Contoh, Wahyu maju. Nah, Bang Wahyu mah dari belakang. Ini kan 3 lagi sholat nih. 3 lagi sholat. Bang Wahyu di belakang sendirian. Artinya kan nggak punya saf ini kan? Safnya sendirian. Ini kalau safnya sendirian tidak dapat 27 derajat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal nggak sah salatnya kalau safnya sendirian. Bagaimana caranya supaya nolongin ini? Caranya supaya nolongin Bang Wahyu, maka Bang Wahyu maju, pepet ke belakang pahlawan, maju, agak kanan dikit. Nah, kemudian Bang Wahyu takbir Allahu Akbar, takbir Wahyu, Allahu Akbar, baru kemudian nyolek pahlawan. Nah, pahlawan baru mundur. Ajaran nyolek fungsinya buat nolongin yang sendirian di belakang mundur pahlawan. Lantas gimana kemudian ini yang kosong? Maka nanti kalau ada orang yang belakangan itu datang, isi yang tadi kosong. Itu maksudnya nepok itu supaya nolongin Bang Wahyu dapat 27 derajat. Begitu maksudnya. Kalau misalkan ujuk-ujuk datang kayak kita di rest area misalkan, datang ujuk-ujuk datang, kemudian langsung nepok, kaget dia, itu nggak jantungan. Nepok udah dipastikan haram hukumnya di dalam fikih. Sebab tidak ada ajaran langsung nyolek nepok begitu. Bodoh takbir tuh. Itulah. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan safnya Bang Wahyu maju. Jadi imam lagi. Kalau perempuan, cara makmum perempuan adalah ujung jempol makmum itu ada di bagian tumit si imam. Maju tidak ke bawah. Ya semuanya maju. Nah, pahlawan di situ tuh jempolnya maju lagi, aja lagi. Nah, demit. Nah, ini posisi berjamaah perempuan. Kalau misalkan perempuan modelan jamaahnya kayak kita, imamnya agak maju ke depan, maka dipastikan sholatnya timbang dapat satu. Sebab perempuan model sholat jamaahnya kayak begini. Itulah. Terima kasih. Itu posisi tentang itu aja udah belibet. Ada tapi di dalam sini. Kedua, mana lagi? Sebab fikih ini berkaitan dengan al-amaliyah, berkaitan dengan keseharian kita, maka di dalamnya ada dalil-dalil terperinci. Kalau kita kupas lagi dari Al-Quran dan juga hadis. Mana lagi? Kapan kemudian seseorang itu dia membaca Al-Fatihah ketika berjamaah? Kapan seseorang makmum? Kapan makmum baca Fatihah ketika berjamaah? Kapan? Saat imam baca. Padahal kalau kita teliti ada sunnah Nabi yang ditinggalkan di situ. Ketika Al-Quran mengatakan wa idza quri'al Quran, ketika Al-Quran itu dibaca, kita suruh dengerin, memperhatikan la'allakum turhamun, supaya kita semuanya dapat rahmat Allah. Kemudian innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan patok supaya orang-orang itu bisa ngikutin. Fa idza kabbara fakabbiru. Ketika seorang imam takbir, maka makmum juga takbir. Tapi ketika seorang imam Allahu Akbar, kemudian makmum bareng sama imam, maka sudah pasti makmumnya batal, haram. Karena tidak boleh bareng dengan imam, harus selesai imam. Kapan kemudian makmum membaca Fatihah? Kalau kita biasanya membaca Fatihah itu ketika imam membaca surat-surat pendek. Padahal ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika imam membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu kan makmum dengerin. Setelah kemudian waladdallin,
dan amin, maka imam harusnya berhenti jeda seukuran makmum bisa baca Fatihah. Ini yang jangan ditinggal, ini yang jangan dikerjain dan banyak ditinggal. Karena pesanan jangan lama-lama imamnya begitu. Jadi habis waladhdallin amin langsung baca surat pendek. Itu makmumnya udah selesai baca Fatihah belum? Belum tentu. Kalau imamnya baca surat Al-Kautsar selesai. Enggak. Makanya ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq makmum yang ikut sama imam dari awal. Kalau makmum masbuk makmum yang terlambat. Makmum muwafiq bisa jadi masbuk. Contohnya apa? Ketika misalkan Allahu Akbar waladhdallin amin, terus si imamnya baca inna a'tainakal kautsar, si makmum dituntut untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihahnya belum selesai, misalkan baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, si makmum, sedangkan si imam udah rukuk, maka si makmum dihukum oleh agama untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya walaupun imam udah rukuk seukuran 3 rukun yang lama dikasih rukhsahnya. Jadi imam misalkan rukun nih, imam rukuk, dia belum selesai baca Fatihah, selesain baca Fatihahnya. Imam udah tidak, selesain baca Fatihahnya dulu, baru kemudian ngikut. Sampai mana ukurnya? Sampai batasnya 3 rukun yang panjang. Pertama rukuk, yang tidak nggak dihitung. Sujud yang pertama, duduk di antara 2 sujud nggak dihitung, sama sujud yang kedua. Kalau udah lewat dari sujud yang kedua tapi dia belum selesai baca Fatihahnya, maka dia tidak dapat rakaat bersama imam walaupun dia ikut bersama imam dari awal. Gitu. Kalau kita mah sholat, emang sholat aja Ustaz. Tapi kalau kita belajar fikih tentang sholat, Masya Allah, ternyata banyak sekali kesalahan kita di dalam sholat. Makanya fikih ini membahas tentang al-amaliyah, keseharian kita. Sebab sholat juga nanti yang ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ketika imam membaca Fatihah selesai, kemudian kasih jeda yang panjang untuk si makmum juga membaca Fatihah. Setelah seukuran makmum selesai baca Fatihah, maka imam baru baca surat pendek. Sebab kalau misalkan imam baca surat-surat pendek, kemudian si makmum baca Fatihah, maka dia tidak dapat pahala mendengarkan bacaan imam. Tapi kan kedengeran Ustaz, emang normal. Karena kuping kita normal, kita kedengeran apa enggak? Kedengeran. Tapi yang dituntut adalah mendengarkan bacaan Fatihahnya. Sebab membaca Al-Fatihah masuk ke dalam rukun qauli. Dan rukun qauli, kalau ada satu huruf aja yang enggak kedengeran sama kuping, maka sholatnya tidak sah. Makanya ketika si makmum dia membaca Fatihah, kemudian si imam membaca surat pendek, dicuekin aja imamnya, sebab dia fokus untuk membaca Fatihah. Supaya si makmum ini mendapatkan pahala mendengarkan bacaan imam, maka baca Fatihahnya makmum itu ketika imam selesai baca Fatihah, di sela-sela sebelum baca surat pendek. Tadi subuh nih agak lama, seukuran kira-kira kita selesai baca surah Al-Fatihah. Itu disebut dengan as-sunanul mahjurah, sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan sama umatnya. Begitu aslinya. Cuma kan kita modelan orang kita kan pengennya cepet-cepet kalau sholat. Iya apa iya? Ini kita referan aja. Kita pengennya kalau sholat cepet atau lambat? Cepet atau lambat? Lambat apa cepet? Begitu. Begitu modelnya sama. Buru-buru kerja. Nah, beda kayak misalkan Ustaz, bagaimana ketika memang imamnya cepat? Ini beda lagi. Kayak contoh sholat tarawih, imamnya cepat. Kalau misalkan memang posisi imam membaca suratnya cepat, Fatihahnya,
dan dikhawatirkan makmum itu tidak sempat baca Fatihah, maka membaca Fatihahnya ikut bareng sama imam tapi lebih lambat dikit. Contoh misalkan imam baca Ar-Rahmanir-Rahim, baru yang makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, agak lambat sedikit. Itu kalau posisinya imamnya cepat bacaannya, begitu supaya kita tetap baca Fatihah. Kalau kita nggak baca Fatihah karena kita makmum muwafiq, maka sholatnya tidak sah. Apa yang dimaksud dengan Fatihah ditanggung makmum? Fatihah ditanggung makmum dalam kitab Fathul Mu'in adalah contohnya tadi. Kalau makmumnya masbuk, itu juga makmum masbuk memang dia nggak dapat baca Fatihah, itu baru ditanggung Fatihahnya sama imam. Tapi kalau orang yang ikut dari awal sholat, Fatihahnya masing-masing gitu. Sampai sini jelas? Alhamdulillah. Makanya ketika sholat belum lagi doa iftitah. Dalam Fathul Mu'in membaca doa iftitah itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama hukumnya wajib. Pendapat yang kedua hukumnya sunnah. Artinya kalau misalkan wajib dia tidak baca doa iftitah, maka sholatnya tidak sah. Tapi yang paling mu'tamad adalah membaca doa iftitah hukumnya sunnah. Makanya kalau kita tarawih, kalau kita lagi sholat jamaah, jangan tinggalin baca doa iftitah. Jangan tinggalin baca doa iftitah walaupun dikit. Makanya nanti ada pembahasannya, apakah doa iftitah itu harus dibaca semuanya atau tidak. Kalau posisinya memang cepat, enggak harus semuanya. Cukup kita misalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segitu aja jadi udah. Segitu doang jadi. Sebab doa iftitah modelnya banyak. Ada Allahumma ba'id baini, ada Allahu Akbar kabira. Yang mana yang paling afdal antara Allahu Akbar kabira dan Allahumma ba'id baini? Maka dijawab dalam Fathul Mu'in, yang lebih afdal adalah Allahu Akbar kabira. Kenapa? Karena Allahu Akbar kabira isinya pujian kepada Allah, sedangkan Allahumma ba'id baini isinya doa, permintaan. Orang memuji sama doa, tinggian memuji. Kayak contoh, kita punya teman 2 orang, yang satu suka muji kita. Ini kira-kira kita senang apa enggak? Yang satu lagi tukang minta sama kita nih. Ini kira-kira kalau tukang minta ke kita gimana kitanya nih? Begitu kira-kira. Maka di dalam Fathul Mu'in, di antara dua ini yang paling afdal adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Sama kayak kita begini. Kita kan subuh kunut apa kagak? Kita kunut. Misalkan kita sholat di rest area, kita sholat sama yang imamnya kagak pakai kunut. Sedangkan di mazhab kita, kalau misalkan kita lupa kunut, udah kunut, kita kudu ngapain? Sujud sahwi. Maka dijawab dalam fikih, karena ulama sangat luar biasa mendetail dalam melihat suatu hukum. Ketika kita misalkan bermakmum sama orang yang tidak membaca qunut, maka kita gimana solusinya? Maka kita ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu samawati selesai, kita baca doa qunut. Ada doa qunut singkat. Gimana doa qunut yang singkat? Allahumma ighfirli ya ghafur. Cukup segitu udah kita qunut. Jadi qunutnya tuh kalau kita belajar cukup Allahumma ighfirli ya ghafur. Udah kita pun angkat tangan enggak? Usah. Kalau kita angkat tangan ketahuan kita pun qunut. Daripada sujud sahwi kelihatan banget, mendingan kita baca doa qunut pendek tanpa mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan hukumnya sunnah. Kalau kita posisinya lagi bermakmum kepada imam yang tidak qunut, gitu. Maka fikih adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas hukum-hukum syariat yang di dalamnya meliputi ruang lingkup keseharian al-muqtasad min adillatiha tafsiliyati, dari dalil-dalil yang terperinci
wastimdaduhu minal kitabi was sunnati, dari kitab Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ada lagi contoh ini. Kita misalkan tahu kebutuhan kita sekarang adalah fikih khususnya tentang sholat. Ada dua orang, yang satu namanya Ahmad, yang satu namanya siapa namanya? Ali. Yang satu namanya Ahmad, yang satu Ali. Si Ahmad punya warung dia, si Ali nggak punya warung. Si Ahmad sama si Ali dua-duanya pengen berangkat, pengen belanja ke Tanah Abang. Ini saya bahas di Tanah Abang nih. Ahmad sama Ali dua-duanya pengen berangkat ke Tanah Abang. Si Ahmad tahu kebutuhannya, si Ali belum tahu kebutuhannya. Si Ali berangkat duluan 1 jam lebih awal dibandingkan si Ahmad. Kemudian si Ahmad nyampe Tanah Abang, dia tahu apa yang dibutuhkan. Kira-kira di antara dua ini yang mana yang pulang duluan? Ahmad atau Ali? Ahmad pulang. Si Ali itu dari blok A dia muter gitu dari kebutuhannya. Belum ketemu, pindah ke blok B. Di blok B muter. Nggak ketemu juga, pindah ke blok C. Blok C nyari lagi tuh barang-barang itu, nggak ketemu juga, pindah ke blok D sampai blok terakhir. Blok apa Tanah Abang terakhir? Blok terakhir ya pokoknya. Ujung-ujungnya sampai sore nggak dapat juga barangnya, dan akhirnya dia ke tempat yang pertama kali dia datengin. Itu karena tidak tahu kebutuhan. Sama kayak kita tahu kebutuhan kita adalah fikih. Kenapa kita tidak mau belajar fikih? Kenapa kita tidak mau belajar tentang sholat? Karena di sini dalam fikih bukan hanya tentang sholat, dibahas tentang zakat, dibahas tentang sedekah, dibahas tentang jinayah, dibahas tentang siasat, dan seluruh hukum yang masuk ke dalam syariat itu ada di dalam kitab ilmu fikih. Ini cucunya Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz punya kakek namanya Zainuddin juga. Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali. Kakeknya pengarang kitab ini punya kitab namanya Hidayatul Azkiyah. Kalau cucunya membahas tentang fikih, kakeknya membahas tentang tasawuf, membahas tentang ilmu tasawuf. Makanya cucu sama engkong klop gitu, kompak. Engkongnya bikin bahasa kita kan engkong, kakeknya bikin kitab tentang tasawuf Zainuddin bin Ali, sedangkan cucunya Zainuddin bin Abdul Aziz dia bikin kitab Fathul Mu'in tentang fikih. Sedangkan untuk menuju Allah, kita pertama tingkatannya harus belajar tentang syariat. Setelah kita belajar tentang syariat, maka naik satu tingkat, yaitu thariqah, mutasawuf. Naik satu tingkat lagi namanya hakikat. Naik satu tingkat lagi namanya ma'rifat. Setelah ma'rifat, barulah seseorang dia bisa kenal siapa Tuhannya. Maka semuanya ada di kalimat la ilaha illallah. Dari mana fikih? Fikih ada di dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Apa itu Islam? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Ternyata Islam adalah dengan kita menjalankan rukun Islam yang 5 yang disebut dalam hal ini adalah syariat, dan syariat ada di dalam ilmu fikih. Itu pentingnya ilmu fikih. Itu udah usah 3 baris tentang apa itu fikih secara bahasa dan apa itu fikih secara istilah. Begitu udah. Belum nanti dari Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran itu 3 bentuk lafaz sholat. Pertama as-sholatu, alif, lam, shod, lam alif sama tak marbutoh. As-sholat.
Kalau as-shalah itu bentuknya mufrad tapi maknanya ada dua. Yang pertama maknanya salat, yang kedua maknanya doa. As-shalatu hiya doa. Ada yang kedua bentuknya as-shalah itu ada wawunya, ada waw, alif, lam, shad, lam, waw sama tak marbutah. Kayak mana dalilnya? Alladzina yuqimuna as-salata di dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. As-salat di situ bentuknya pakai waw, wujudnya pakai ta marbutah. Apa maksudnya? Kalau as-shalah yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ketiga itu adalah salat fardu dan juga salat sunnah. Ada bentuk sholat yang ujungnya ada waw dan juga tak biasa, namanya ba. Kayak contoh dalam Al-Quran, hafizu 'alas sholawat. Kita disuruh jaga sholat. Maksudnya apa? As-sholawat di situ adalah khusus untuk sholat fardu. Ada sholat yang khusus fardu doang disebutkannya. Ada sholat yang khusus untuk fardu dan juga sunnah. Ada sholat yang bentuknya secara umum sholat dan juga punya makna doa. Itu kalau dalam segi bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Segitu tentang ilmu fikih dari segi bahasa dan juga dalam segi syariat. Nanti bab tentang sholat, berapa jumlah sahabat Nabi, berapa jumlah keluarga Nabi, berapa jumlah para Nabi dan Rasul, semuanya ada di dalam kitab fikih. Itu dulu kan. Ada pertanyaan? Ada saat ya masih. Iya. Bagaimana kalau kunutnya sendiri dalam di Masjidil Haram nggak ada kunut karena mazhab mereka bukan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dulu Ka'bah itu sesuai dengan mazhabnya. Yang sebelah sini mazhabnya Imam Syafi'i, yang sebelah sini, sisi sebelah sini mazhabnya Imam Malik, sisi sebelah sini mazhabnya Imam Abu Hanifah, sisi sebelah sini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sekarang semuanya disatukan di Arab Saudi, itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika kita sholat di sana, maka kita ikut kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Ya mereka nggak boleh, kita nggak boleh. Gitu. Kalau kita sholat sendirian, kunut begitu tadi. Ada lagi? silakan. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebab ini kebutuhan kita. Ada lagi pertanyaan? Belum Ustaz tuh, belum rapi makanannya. Ini tentang fikih. Belum lagi nanti tentang al-ijma' wal qiyas. Ada namanya ijma' dan juga qiyas. Sebab sumber hukum di dalam mazhab Imam Syafi'i diambil 4. Pertama Al-Quran, kedua hadis. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, maka diambil dari ijma'. Kalau nggak ada juga, maka diambil dari qiyas. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ini adalah sumber-sumber hukum Islam. Jadi jangan terkait tadi posisi-posisi makmum tentang sholat, kapan kita baca suratul Fatihah ketika kita berjamaah. Belum lagi ketika kita negur imam nih, siapa negur imam? Imamnya salah, jangan ujuk-ujuk baca subhanallah, tidak. Berikan kesempatan untuk imam memperbaiki bacaannya, sebab nanti dibahas dalam Fathul Mu'in. Kalau kita misalkan melihat imam salah, misalkan salah dalam rakaat atau salah dalam bacaan, kemudian kita mengucapkan subhanallah, tapi kita mengucapkan subhanallah niatnya untuk mengoreksi imam, maka dipastikan orang yang mengucapkan subhanallah batal salat. Batal salat. Sebab syarat untuk mengucapkan subhanallah pertama harus ada niat zikir. Kalau tidak ada niat zikir, maka
tidak sah sholatnya dan batal sholatnya. Pertama harus ada niat zikir. Kedua, niatnya bukan untuk mengoreksi imam, tapi membaca Al-Quran. Kalau yang salah pada bacaan Al-Quran. Sebab kalau misalkan kita niatnya untuk mengoreksi, maka kita sudah jadi pengawas. Kalau namanya pengawas berarti dia di luar sholat. Maka ketika orang mengucapkan subhanallah, hati-hati. Bisa jadi bukan imamnya yang batal, tapi orang yang mengucapkan subhanallah. Contoh, salat Idul Fitri atau Idul Adha, rakaat kedua naik, Allahu Akbar, kemudian imam langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia lupa takbir tambahan 5 takbir. Kemudian dia balik lagi, sah atau tidak salatnya? Sah atau tidak? Dia udah baca Fatihah, kemudian balik kepada takbir yang 5, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah, karena takbir di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sunnah. Sedangkan kita membaca Fatihah udah kadung duluan, terusin aja sampai A. Sebab ada 3 tingkatan di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Pertama, sholatnya modelan kita sholat qobliyah. Sholat qobliyah 2 rakaat biasa, tanpa ada khutbah, tanpa ada tambahan takbir 7 dan takbir 5. Itu posisi paling bawah. Posisi menengah ditambah takbir 7 dan takbir 5 tanpa khutbah. Sah nggak? Sah. Tapi yang paling tinggi yang kita lakuin ditambah takbir 7, ditambah takbir 5, ditambah khutbah, itu yang paling tinggi. Makanya kalau ada yang salah dalam takbirnya, nggak usah balik lagi, terusin aja sampai akhir, sholatnya tetap sah. Kalau balik nanti dia jadi batal. Satu lagi, kayak kita sholat jenazah. Sholat jenazah kita biasanya posisi mayit, prinsip sholat jenazah itu di depan imam. Mau jenazahnya itu ditidurin, mau jenazahnya didiriin, itu enggak masalah. Yang prinsipnya adalah jenazah posisinya ada di depan imam. Tapi yang mana yang paling afdol di antara palanya di sebelah sini apa sebelah sini? Karena kita biasa imamin. Contoh, kita biasa imamin begini nih. Posisi pala kan di sini nih, madep ke sana. Sedangkan posisi kaki madepnya ke kemana? Berarti selatan. Ke arah selatan. Ini yang biasa kita. Ini ganjarannya sedikit posisinya. Yang mana yang paling afdol di dalam ajaran mazhab kita? Yang paling afdol adalah kepalanya ada di selatan, kakinya menghadap utara. Kenapa? Karena bagian badan dari jenazah si mayit itu paling banyak ganjarannya kalau dia ada di sebelah kanan imam. Karena imam bagi mayit laki-laki posisinya ada di kepala. Kan kalau di kepala sini nih, kan kanannya selalu banyak kan. Nah ini posisi yang paling afdol. Posisi yang paling afdal. Tapi kalau gini boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bicara tentang afdal, untuk laki-laki posisi palanya justru di sini, posisi kakinya ke sana. Kalau perempuan kepalanya di sini, kakinya menghadap ke sana dan imamnya ada di pinggul perempuan. Itu terkait sholat jenazah. Nanti dibahas dalam fikih. Mudah-mudahan kita rajin mengaji. Kita rutin mengaji setiap ada pengajian di masjid ini. Allah berikan kemudahan kita, Allah berikan keberkahan kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang menjadi bekal kita nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.